Setiap doa beston, pagi kalau nggak nyanyi lagu Tuhan ku mau menyenangkanmu. Ada lagu andalan satu, ada pertemuan di udara. Karena saya lahir barunya di GPDI. Jadi itu lagu andalan setiap pagi, ada pertemuan di udara. Makin turun kepalanya bertemu, tidur tahu-taunya. Jadi perkenalkan, nama saya Roni Immanuel, saya adalah seorang anak Tuhan, seorang ayah yang diberkati Tuhan dan seorang seniman Indonesia. Saya selalu bilang saya bukan artis Bapak Ibu, karena kalau artis itu biasanya paras cantik dan paras yang ganteng. Nah saya dua-duanya nggak dapet. Tapi kalau saya seorang seniman karena memang saya adalah seorang seni. Jadi saya adalah seorang stand up komedian, aktor, MC. Semuanya dijabani yang penting menghasilkan uang. Tapi di saat yang bersamaan saya juga tetap bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Karena buat Mongol, salah satu hal yang kita lakukan membuat iblis takut dan kalah adalah kesaksian hidup kita. Bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan. Saya kalau mau dibilang orang sukses, ya semua orang pasti pengen sukses. Tetapi sebelum saya sukses, karena banyak orang melihat Mongolnya yang sekarang. Wah dia stand up komedi termahal, punya harta banyak. Tapi orang gak melihat bagaimana perjuangan saya bertahan dengan iman kekristenan sampai bisa berdiri sampai hari ini. Dari masa lalu yang kelam, saya lahir nanti ada di Netflix. Judulnya sih masih katanya sih masih perjuangan seorang anak haram yang sukses. Karena saya memang dianggap zaman itu ya. Zaman itu saya sebagai orang Sangir, saya orang Sangir Manado dari suku Sangir. Saya di keluarga nggak dianggap. Saking nggak dianggapnya di saat saya dilahirkan, nggak dikasih marga oleh seluruh keluarga. Kalau bahasa Manado, fam. Jadi saya di surat baptis tuh cuma nama Roni. Harusnya kan ada fam Manado lah kayak Pak Oli, Dondong Kambe. Atau kayak Ingrid kan, Ingrid Kansil. Atau Mike Mohede almarhum. Mohede itu marga, itu fam. Nah saya di surat baptis hanya RONY. Jadi otomatis secara perundang-undangan zaman itu saya adalah anak haram, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Dan kebetulan mama saya meninggalnya saya masih usia 4 atau 5 tahun. Otomatis nggak ada kekuatan karena bapak gue udah nggak ada. Apakah beliau meninggal duluan atau bagaimana? Enggak, dia kabur duluan. Meninggalkan mamaku akhirnya mati dipasung oleh keluarga. Jadi kalau orang mau bilang, wah hebat ya Bang Mongol. Enggak juga teman-teman. Tuhan Yesusku yang hebat. Enggak ninggalin Mongol yang kadang-kadang menggerutu karena merasa kayak Tuhan kok gua jadi begini ya. Tetapi di saat saya lahir baru 97, saya ngerasain tuh yang namanya kasih mula-mula. Enggak usah dibangunin doa pagi. Ada ibadah di mana, KKR di mana didatengin. Di saat kasih mula-mula menyala-nyala, ditawarin sekolah pendeta ke Jakarta. Yang nawarin orang kaya. Seorang bupati. Dan saya pikir nggak mungkin nggak sekolah. Dia bupati. Naik Lambelu. Ya kan? Ya anggaplah seperti Paulus ya naik kapal. Cuman Paulus tenggelam, saya enggak. Ya kan? Naik kapal dari Bitung, Lambelu, ekonomi dek 2. Nah, itu paling bawah tuh. Kalau kapal tenggelam yang paling pertama meninggal kita. Karena nggak bisa kabur ya kan. Sampai Jakarta saya masih tetap percayakan sekolah pendeta. Didoain banyak pendeta Manado. Almarhum Kadidi Mangindaan, Pak Abraham Yuwono, Gembala Sidang Gereja IFGF, Pak Ade Karo, Gembala Sidang GBI, semua almarhum Pak Max Kalalo, semua ngedoain. Engkau akan menjadi, bahkan ada yang nubuatin, engkau akan menjadi hamba Tuhan besar. Tahu-tahu sponsornya hilang.
Dan saya harus luntang-lantung di Tanjung Priok. Saya jualan koran bertahan hidup. Di Tugu Tani setiap jam 4 sore. Jadi kalau orang bilang, wah gila Mongol sekarang sukses. Sekali manggung aksesorisnya 500 juta. Enggak juga teman-teman. Ya Mongol pakai cuman aksesoris doang. Itu gimmick syuting dan gimmick manggung. Apakah itu asli? Hanya Tuhan dan Pegadaian yang tahu. Ya kan? Semalam saya manggung di Surabaya. Ada inci-inci orang Cina datang. Gua lihat cincin lu Ngol. Oh iya bener palsu. Depan sama belakang beda warna. Jadi ngadepin hidup saya nggak pernah ribet Pak. Karena buat saya tidak semua benda berwarna kuning itu emas. Rantainya kan, rantai apaan? Kongguan, rose gold, ya kan? Rantai regal aja gold. Lu pakai lem Korea, pakai di leher, wow 20 gram. Tapi habis ibadah hijau belakangnya, meleleh. Jadi teman-teman ngadepin hidup tuh santai. Kita merayakan Paskah berarti kan kita merayakan kemenangan. Dan itu kemenangan bukan cuma buat Tuhan, buat kita yang percaya kepada Kristus. Jadi jangan menggerutu. Saya selama hidup di Jakarta saya nggak pernah bersungut-sungut sama Tuhan. Itu salah satu kunci kesuksesan hidup Mongol. Saya dulu kalau udah capek jualan koran gitu kan harus terjual di atas 20 koran. Nah di lokasi yang sama di Tugu Tani ada 5 orang kompetitor karena kita berenam jualan. Otomatis kita nunggu lampu merah jualan. Nah bagaimana caranya saya bisa jualan? Ya jadi sumbing. Mohon maaf ya buat teman-teman sumbing. Saya dulu jadi orang sumbing. Ngolan. Demi koran gua laku. Gua ancam dalam mobil kalau nggak beli gua bacain. Dia kan bawa mobil kalau dia ketawa kan dosa ya. Ngejek. Jadi terpaksa dia beli. Ya karena gua bacain. Pelajinin menemu dengannya. Dan Anda tahu, saya adalah artis yang paling mahal di Indonesia main film cuman dialognya sependek dibayar 100 juta. Nah, Anda tahu filmnya apa? Suster Ngesot. Di Suster Ngesot, The Secret Suster Ngesot by RA Production, ada dulu di TikTok. Yang dialog saya sama Nunung. Nunung datang-datang, Pak Mantri bagaimana anak saya? Saya jawabnya, udah mendingan. Ya kan ada kan udah nangan. Terus Nunung, hah meninggal? Udah mendingan. Dia nangis, padahal udah mendingan, bukan meninggal. Cuman karena yang ngomong sumbing dia dengarnya udah meninggal. Jadi kalau orang tanya, Mbak Mongol apa sih makna Paskah? Kalau Mongol bilang, apa janji indah kematiannya dan kebangkitannya. Kita baca dulu, nggak usah banyak-banyak ayatnya. Mazmur 103 ayat 4. Mazmur, sekarang kalau dulu kemana-mana bawa Alkitab. Sekarang udah tajir, udah beli handphone. Karena selain handphone, selain Alkitab adanya Mobile Legend. Karena buat saya hidup itu dibawa indah. Yuk kita baca sama-sama Mazmur 103 ayat 4. 1, 2, 3. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memok dengan kasih dan rahmat. Tuh. Kematiannya menebus kita dari lubang kubur. Yang harus kita mati. Diselamatkan oleh Tuhan. Bukan masalah mati lu mati-mati. Rohani kita yang mati pun diselamatkan. Di saat yang tepat rohani kita kembali bangkit menjadi kasih mula-mula. Di dunia artis Bapak Ibu emang gak ada godaan Pak. Lebih banyak godaannya. Narkoba, seks bebas, kesombongan, flexing time. Saya nggak mau, nggak cocok sama muka. Nggak matching, saya mau bawa mobil Alphard. Saya dulu punya Alphard Pak.
Mungkin salah satu stand up komedian punya Alphard pertama Mongol. Gua nggak beli. Itu hadiah dari sebuah perusahaan karena target tercapai. Ulang tahun Pak Haritanu Sudibyo bikinnya di Grand Hyatt. Mongol yang mengisi acara. Pakai Alphard datang. Dibukain pintu sama tukang buka pintu hotel. Dia ngomong gantian sopir ya bang. Kok gantian sopir? Lah ini mobil gua loh atas nama Roni Immanuel. Cuman kenapa dia pikir sopir? Mukanya cocok. Dan sopirnya Mongol lebih ganteng. Akhirnya sekarang saya nyari sopir yang jelek biar seimbang. Ya kan? Karena kalau enggak kita tekanan batin. Jadi ngadepin hidup tuh gak usah terlalu khawatir. Kita tuh sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu aja dulu yang ada di pikiran kita. Jadi gak usah aduh tapi Bang Mongol saya akan begini, saya anak begini. Enggak usah pakai saya anak begini begitu. Gak usah banyak berkeluh kesah. Terima kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Karena kalau kita mau terima berarti Tuhan akan ada dalam hidup kita. Jangan tapi Mongol aku kurang ganteng. Ya gak apa-apa lah main sinetron juga jatuh-jatuh dari pohon. Yang penting dibayar kan. Lah saya sinetron gendong babi. Di Maija pengen ke Mekah. Karena judulnya babi ngepet. Gak mungkin kan Aldi Taher gendong babi. Ya terpaksa Mongol yang gendong. Orangnya kenapa mau gendong? Lah sehari dibayar 33 juta. Jangankan satu babi 10 juga gua gendong. Kan Mongol begitu. Karena buat saya hidup ini tuh tinggal kita nikmati. Kenapa jadi ribet? Tapi kan Pak Mongol kita ini udah di akhir zaman Pak Mongol. Ini penyesatan makin banyak Pak Mongol. Supaya Anda tidak terpapar dengan penyesatan. Ya berjemaatlah pada sebuah gereja. Jangan kesana kamari nanti mati balik sini. Jangan, harus melekat erat. Jadi Anda yang hadir hari ini belum berjemaat di gereja manapun, bergabunglah dengan gereja GBI Eklesia ini. Setidaknya Anda tuh akan bertumbuh pelan tapi pasti bertumbuh. Tapi kalau Anda melekat sama kayak kita nanam bonsai. Pindah, metong kata anak Jakarta ya kan. Meninggoy. Jadi bertumbuh saya. Artis mahal, gereja saya jemaatnya cuma 103 orang. 3-nya anak muda, 100-nya oma-oma. Kelapa Gading. Udah lagunya bukan terbang tinggi di awan. Oma-omanya gak ada yang nyanyi. Mereka bilang jangan lagu cepet kita susah goyang. Jadi kita masih nyanyi Cai Mecu Haleluya Cai Mecu. Masih lagu itu. Adam dan Hawa udah diusir dari Taman Eden. Gak ganti-ganti lagu berdosa ya kan. Giliran persembahan mari kita akan memberi bagi Tuhan. Tapi kita sebelum memberi kita berdoa. Pas amin hilang jemaat Mongol. Semua di toilet no antrian. Bapak di surga berdosa loh. Tapi itulah hidup teman-teman. Proses itu menuju kesempurnaan pasti melewati hal-hal yang gak terduga. Tetapi selama kita mau berpegang teguh pada janji Tuhan, Tuhan pasti akan mampukan loh. Saya buktinya Pak. Saya dulu kesaksian tentang gereja setan kemana-mana. 99 heboh gereja setan lewat majalah Gatra dan sebagainya. Saya adalah pimpinan yang paling tinggi yang bertobat. Setiap hari kesaksian gereja setan. Lama-lama keserang. Apakah saya balik gereja setan? Enggak, hilang sukacita. Akhirnya saya bilang Tuhan saya berhenti pelayanan. Saya cari kerja. Bekerjalah. Melamar di SMN. Ngurusin artis. Wah, artisnya main QQ di lokasi syuting.
Gua yang ditangkap. Tukeran kepala katanya. Selamatin bos. Orang kita lagi ngelabain figuran di bawah. Tahu bunyi. Ngol dipanggil. Bos mau kencing. Kenapa bos? Mau kencing gantiin main dong. Mongol bilang ya gue gak ada duit. Iya ada modal nih nah. Udahlah udah. Sekali main kan. Iya. Ini Mongol duduk nih. Lagi bagi kartu. Mongol Q7. Gue masih ingat banget gak akan lupa itu kasus. Baru gue mau tarik duitnya begini bunyi. Jangan bergerak. Ya pak belum nyampe. Belum pak. Belum nyampe. Nembus pak sampai Cipinang. Katanya mau ditebus. Ternyata ditebus darah Yesus. Bukan ditebus di penjara. Enggak ada pak nembus sampai Cipinang. Saksi hidupnya masih banyak. Ternyata cara Tuhan luar biasa. Saya nyampe di Cipinang, pas nyampe di penjara rutan yang baru diresmiin. Dan belum ada kerohanian umat Kristen. Saya ternyata disuruh ke sono buat buka gereja penjara. Dan Anda boleh tanya di rutan kelas 1 Cipinang. Saya adalah ketua gereja pertama rutan kelas 1 Cipinang. Keren kan? Saya cari sumbangan kursi, saya cari sumbangan buat tempat persembahan, saya cari gitar, saya cari speaker aktifnya. Semua lengkap, tahu-tahu Mongol vonis bebas. Ternyata saya cuma disuruh masuk penjara buka gereja. Ya kan? 6 bulan setelah keluar penjara gue jadi artis. Mongol gue yang bos Mongol dulu yang artis hilang sampai hari ini. Ternyata untuk jadi artis harus jadi teman-teman proses itu sempurna. Karena sama juga dengan janji Tuhan menebus hidup kita dari lubang kubur juga itu prosesnya sempurna loh teman-teman. Dia harus mati di kayu salib untuk menebus kita. Ya kan? Kalau bahasa orang sekarang harga diri Tuhan tuh hancur. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia berserah. Dia nggak ngeluh. Dia cuma doa Tuhan. Kalau boleh ya udah. Kuserahkan. Ya kan? Diserahin nyawanya kepada Bapa. Habis. Nah di dunia stand up langsung ada yang nanya. Yesus mati di kayu salib jam berapa? Ayo ada yang bisa jawab nggak? Jam berapa Yesus mati di kayu salib? Jam 9 lewat 10. 9.15 karena dia begini. Kalau dia jam 9 setengah 10 berarti ke bawah. Itu dalam dunia stand up. Itu stand up komedian tuh komedi yang ngambil sesuatu yang kecil jadi panjang. Itu yang Mongol selalu bilang kan doa yang paling menakutkan tuh doa orang Kristen tuh. Tuhan. Kami percaya engkau ada di tengah-tengah kami. Itu Mongol langsung buka mata loh. Sebelah mana? Jadi sebelah mana? Gak boleh begitu. Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan udah ada di sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jangan disuruh turun. Kalau dia Tuhan hadirlah. Ya Pantekostalan teriak Maranatha. Tuhan datang. Di atas awan datang kumpulkan. Gue masih ingat banget loh lagu KKR zaman dulu ya. Amin mendidih di hati, mendidih di hati. Saya baru nyampe Jakarta jam 6.30 tadi pagi. Saya bilang pulang rumah harus mandi karena pelayanan. Kalau manggung gak mandi. Saya kalau manggung gak mandi Pak. Jarang mandi kalau bentrok waktu. Tapi kalau hari ini saya mandi. Ya kan? Dan baju ini baru pakai hari ini. Celananya baru pakai hari ini. Ya kan? Berarti tampil di gereja serba baru. Beli, endorse. Jadi nggak usah ribet ngadepin hidup. Bahkan ada di Alkitab tuh dibilang kita sudah dibayar lunas. Nah kalau kita udah dibayar lunas, kenapa kita hidup dengan ketakutan?
Udah gak ada tagihan pinjol. Tuhan tuh sudah selesaikan dengan sempurna. Terus kenapa kita harus serba ketakutan? Gak bolehlah makan kangkung. Katanya kangkung ada bekicot kecil. Ada lagi yang bilang gak boleh makan daging babi. Karena mengandung cacing kremi yang dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit. Cacingnya gak mati. Lah neneknya Mongol mati 106 10 hari. Tiap hari makan babi. Ya kan? Ya memang, ya benar memang benar penelitiannya bahwa babi itu dimasak di 1000 itu enggak mati. Tapi kan kita makannya dikunyah. Putus cacingnya Pak. Beset tuh cacing. Yang enggak mati dimasak tapi mati digigit. Kecuali daging babinya kita telan. Nah itu berarti dia jadi tuh. Kenapa kita harus ribet dengan hal-hal yang gak penting teman-teman. Kita orang-orang Kristen, orang-orang yang lebih dari pemenang. Semalam saya ngomong di Surabaya dan itu saya dapat semalam di Surabaya. Kenapa orang Kristen tuh hebat banget? Karena kita makan babi dan kambing. Kalau teman-teman Muslim cuma makan kambing. Kalau kita sama babi. Kenapa? Kambing itu kan Satan. Coba lihat lambang-lambang satani kan kambing. Gak ada babi, babi celengan. Gak ada lambang babi dari satanik. Satanik itu Baphomet itu kambing. Nah berarti kalau kita lambang satanik kambing, kita makan kambing berarti kita makan Satan. Sama dengan babi. Kenapa makan babi? Karena Yesus ngusir setan di Gerasa. Setannya masuk kemana? Babi. Berarti babi ada setan. Berarti kalau kita makan babi kita makan selesai. Amak gua dari Cungko datang Indonesia cuma dengan sayur yang diasinin juga 106 mati. Kita yang ribet sebenarnya. Apalagi anak muda. Artis Korea BTS ngeluarin skincare baru semua beli. Padahal dia nggak lupa, dia lupa nggak nanya sama petugas yang jual buat leher ada juga nggak. Karena kadang putih muka leher hitam kan nggak matching itu. Korban skincare mau pernah ketemu ada cewek cantik banget. Pas kita nyebrang jalan keringetan kayak cendol. Bedak, ya ampun padahal nenek kita dulu cuma dengan modal bedak FIFA nomor 5 loh. Amaknya Mongol bedaknya FIFA nomor 5. Ketebelan kayak keracunan ikan tongkol. Parah banget. Darah Yesus. Terus ada orang nanya begini sama Mongol. Ngol, selain janji Tuhan menebus kita dari lubang kubur. Apa sih yang membuat lu bertahan jadi anak Tuhan sampai hari ini? Coba Anda cek. Anak-anak Tuhan yang Kristen di dunia entertain sekuler. Bukan yang di rohani ya. Kayak Maria Sandi kan itu artis rohani. Kalau kita kan artis reguler tapi yang beragama Kristen. Berapa banyak yang berani mengakui dia memiliki juru selamat Yesus Kristus di TV? Dikit Pak. Karena takut job hilang. Kalau saya nggak takut. Yang ngasih job kan Tuhan Yesus. Ya itu kenapa kita harus takut? Kan saya nggak nyuruh dia ikut. Kan gue cuma ngasih tahu agama gue apa. Siapa juru selamat Mongol. Kecuali yuk bang ikut. Itu baru salah. Ini kan gue enggak. Jadi kalau ditanya kenapa Mongol bisa jadi sukses seperti sekarang. Karena saya memegang teguh 3 hal. Kita baca sama-sama ayatnya biar lebih enak. Karena hal-hal ini kita kadang-kadang lalai di rumah. Kita kadang-kadang lalai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita enggak mungkin, enggak mungkin, tahu mungkin. Coba kita buka Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Tenang. Kita sampai jam 2 murah bayaran Mongol. Orang kan kadang-kadang ketakutan kalau ngundang Mongol dia mahal banget itu. Buat Tuhan mah aman. Iya kan?
Iya kan, gak usah khawatir, tenang sayang. Ini keluar sini udah banyak tempat makan. Ya puasalah sehari ya kan. Coba kita baca Amsal 4 ayat 23, 1, 2, 3. Jagalah hatimu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi teman-teman semuanya, yang paling pertama yang kita harus lakukan adalah jaga hati. Jangan ada dendam. Jangan ada iri dengki. Jangan ada sifat pandang enteng sama orang. Jangan. Saya kalau mau sombong mau bisa. Bisa, saya pasti bisa minta ruangan sama Pak Gembala. Pak, saya minta ruangan satu ya, tolong jangan diganggu. Kasihan anak sekolah minggunya nggak ibadah. Ruangannya dipakai buat mongol, dosa, kesombongan. Tapi kalau acara perusahaan, helikopter kalau boleh helikopter yang jemput. Stand up comedy termahal bro. Kita ngoceh 15 menit 70 juta. Yang ditakuti siapa? Dirjen Pajak dan Perpuluhan. Sekarang ada tuh banyak orang nanya, bang gimana bang kita dapat video tentang perpuluhan katanya seharusnya udah tidak berlaku lagi. Ya lu hapus tuh kitab Maliaki 3. Lu sobek tuh kitab. Nyomot Alkitab ya gak ada masalah. Perpuluhan itu bicara pribadi bukan rombongan. Iya dong bener ya. Iya dong pribadi. Gak mungkin yang hadir sini semua gajinya 5 juta. Beda-beda. Lah saya. Lah gue Cina setengah bro. Kalau bisa bicara perpuluhan gue pengen pindah agama. Terlalu besar di kita 10% tiap bulan lagi. Sebelah lebih murah. Iya kan? Jadi kalau pengen pindah gue udah pindah lama bro. Cinanya kenceng gue ngitung. Jadi orang nanya, jadi apa yang jaga hati. Saya lahir dari keluarga yang gak jelas. Saya dari kecil diperlakukan dengan tidak baik. Saya bahkan dari kecil gak dikasih makan babi. Saya kalau makan cuma dikasih kepala ikan. Setiap kali gue minta duit buat bayar sekolah, oma pasti marah-marah. Ngana sama dengan apa mama begini. Akhirnya saya untuk bayar sekolah dari nyuri. Bukan nyuri punya orang, jadi oma tuh tuan tanah. Jadi kalau lagi panen pala gitu kan, atau panen cengkeh, semuanya gak gua pungut. Gua tinggalin yang lain di bawah pohon. Jadi pas kita pulang semua, gua balik, gua ambil, gua jual gitu. Jujur aja. Itu gua lakuin. Tapi di saat saya sukses, apakah saya punya dendam dengan mereka? Tidak. Di saat COVID terjadi tahun 2020, mereka semua curhat. Di mana? Facebook. Oh Tuhan, kok susah semua di rumah kan? Mau makan dari mana tuh orang? Saya masih dapat duit 400 juta waktu itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, orang dua berbagi dua. Kita 200, ngana 200. Saya enggak seperti orang yang Bapak surgawi. Nah, saya kalau ngobrol sama Tuhan tuh kayak ngobrol sama teman gitu. Tuhan, kita 200, ngana 200. Nih ngana bawa kemana? Ke gereja. 200-nya punya mongol kawan. Buat nyumbang di daerah yang kena COVID. Persiapan buat nyalon. Saman itu ya persiapan buat nyalon. Tahu-tahu doa pagi. Tuhan ngomong, Roh Kudus ngomong. Mulailah dari Yerusalemmu. Gua tengking tuh suara. Apa Israel kena COVID juga gitu kan. Mau gua kirim nih ke Israel. Enggak, diajarin ternyata kalau membantu. Mulai dari keluargamu dulu. Mongol pulang Manado gua beli beras 60 kilo. Super mie yang kuat. Sama goreng telur 55. Kalau bahasa Manado 5 baki. Anterin satu-satu ke keluarga. Apa yang terjadi? Nangis minta maaf. Aduh kasihan Roh. Torangnya sangka ngana yang bantu patorang. Kita mau ikut nangis. Muka juga kurang bagus.
Udah nggak nangis aja muka ada begini, gimana kalau nangis ya. Oleh sebab itu kalau Anda nonton semua film dan sinetron Mongol, nggak ada gua nangis. Kayak jelek banget gua kalau nangis, gitu bener. Itulah kenapa gua kalau di gereja, kalau kayak lagi penyembahan berasa enak banget. Gua takut nangis, takut hadirat hilang. Iya kan? Jadi ngadepin hidup kita jaga hati aja teman-teman. Jangan lihat orang sana punya terus kita pingin, gak usah. Kemampuan masing-masing, berat tanggungan hidup masing-masing nggak sama dengan dia. Dia bisa beli Louis Vuitton, kita cuma beli palsunya, nggak apa-apa. Kita rusak nggak sakit hati, dia rusak sakit hati. Palsu-palsu aja, ya kan? Coba lu orang pakai Louis Vuitton, lu pakai asli, dia pakai asli, lu pakai palsu, terus ajak balapan. Cari telur pasca. Sakit hati itu bro. Jadi nyunsep di lubang habis haknya ya kan. Kalau kita mah ya gak apa-apa lah, gue ikhlasin orang 300. Di Shopee 170 ongkos kirim gratis. Jadi santai-santai aja. Jadi kalau lu mampunya segini ya segitu. Saya mau beli asli seperti Bang Hotman bisa. Cuman buat apa? Saya Natalan aja gak pernah pulang Manado Pak. Bukan karena saya sombong, menghindari ginjal hilang. Karena kalau pulang Manado, kenapa Matius 1 ayat 1 sampai 27 Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan yang nganapi obat yang kita pe mama begini. Jadi ngana ini mau kita pe keponakan, jadi ngana yang kita ini hilang 5 juta. Gitu. Kita kasih. Aduh Iron, terima kasih banyak nih, biar Tuhan makin memberkati nganape hidup. Pulang dulu nih, shalom. Udah dicerita, kita kalah sama Pak Roni, aduh dia kasih dulu 5 juta. Tembok Jericho bisa lebih 70 orang dengan sejarah. Dulu nganape mama ding kita satu sekolah. Aduh nganape mama lagi 5 juta. Jadi wali kota. 2 bulan kemudian OTT KPK. Jadi saya nggak pernah pulang Manado kalau Desember. Gua Natalan di Jakarta. Nanti mau pulang Manado 2 Januari. Habis manggung pulang. Pasti datang, Ron mana datang siang. For Natal so lewat. So tanggal 2 ini. Kasih 5 juta beli babi 7 kilo. Nah, jadi santai. Saya nggak pernah dendam dengan siapapun. Bahkan yang ngajak saya setelah dia batalin sekolahnya, saya nggak dendam. Saya makan mendoakan mereka. Di Amerika mereka berdua, tahu-tahu nonton berita di Amerika mereka kaget. Oh Tuhan Ron, ngana betop di Amerika. Napa semua orang Indonesia di Amerika berharap datang? Biarkanlah Tuhan yang melakukan bagiannya. Kita lakukan bagian kita. Baru yang kedua, selain jaga hati, apa yang harus kita lakukan? Biar hidup kita menjadi pemenang. Roma 12 ayatnya yang ketiga. Tunggu. Alasannya kan orangnya kenapa sih kita jaga hati? Buka Matius 15 ayat 19. Ini khotbah 6 jam gak apa-apa ya. Wow, Catherine Kulkman. Benihin 5 dong gue. Enggak, 6 jam. Yuk kita baca sama-sama Matius 15 ayat 19, 1, 2, 3. Karena dari hati pencurian, sumpah palsu dan hujat. Tuh kenapa Tuhan suruh kita jaga hati. Karena hati kita enggak kita jaga, bahaya. Bisa jadi punya pikiran jahat, pingin bunuh orang, pingin nyuri. Itulah kenapa harus jaga hati. Sampai hari ini saya jaga benar-benar hati Mongol. Naik pesawat Pak. Ya kan, lu kirain sekalipun bisnis kelas. Pesawat goyang Pak. Hati kita ikut goyang Pak. Lu mau duduk di pesawat semahal apapun kayak Mongol kemarin ke Jepang Pak. Gak usah nurunin kaca, tinggal pencet tombol,
langsung gelap. Bilang gila Ngol, pesawat 60 juta. Percuma Pak. Dia goyang langsung bunyi darah Yesus berkuasa. Dan orang Indonesia, Kristen Indonesia kelihatan kalau pesawat goyang. Paknya apa yang dilakukan? Doa minta ampun. Ampuni segala dosa dan pelanggaranku Tuhan. Karena berpikir ini kalau jatuh setidaknya gue masuk surga Tuhan. Jadi gak usah. Kalau lagi goyang ambil AirPods peletak. Cari Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku tidur. Santai. Besok saya ke Bangkok tanggal 13. Orang nanya, lu mau ngapain Bang Bangkok manggung? Enggak, operasi kelamin. Lu mau ngapain lagi ke Bangkok? Ya kalau ada job ambil. Iya kan? Jadi di luar negeri Pak setidaknya tuh paspor ada capnya. Ya kan? Nanti tinggal taruh aja badge. Kalau kita nggak bisa ngomong. Karena bahasa Thailand gua nggak bisa. Bahasa Inggris juga saya kebanyakan Ya waktu ke Australia, Mongol malunya minta ampun. Gak pingin lagi gua ke Australia. Bulenya ngomong, you're so very funny. Wow, you excellent bro. Why like that? You know something like, saya akhirnya Mongol bilang sorry sir I go to toilet okay. Karena gua mau ngomong apa gua bingung. Yeah I agree about that. But Tuhan marah bohong. Saya di atas mimbar, saya khusus di Wall Street 2 kali gak ada yang masuk. Lu bayangin udah bayar sampai 50 juta. Kenapa gak masuk? Ngobrol sama komputer kan bingung ngomong. Mana gurunya gitu. Ya Allah, jadi gue bilang wow. Ke Jepang. Manggung di Jepang sampai penuh tempatnya. Disuruh ngomong, ditanya sama orang Jepangnya. Pakai bahasa Jepang. Gua, hah? Arigato sir. Mungkin dia ngomong apa ya, gue bilang arigato. Di gue gak tahu. Nikmatin aja. Nah ini besok ke Israel Pak Gem. Orang bilang, Ngol, kenapa lu gak pernah ke Israel? Karena saya dilarang orang tua. Mami Mongol bilang mau ngapain ke Israel? Kita gak ada saudara di sana. Udah begitu Tuhan Yesus, Bunda Maria semua udah gak ada. Simon Petrus udah mati, Herodes udah mati. Yang paling muda Timotius juga udah mati, apalagi neneknya. Ya kan? Apalagi sampai Epidipus, sampai yang jatuh dari jendela di saat Paulus khotbah. Itu siapa? Ah tuh. Itu kalau seandainya Ibu Ida Dayak ada mungkin boleh berurut tuh. Kan dia jatuh ya kan pasti patah pinggangnya. Berdosa. Saya nggak pernah ke Israel. Baru besok bulan November mau ke Israel. Tapi saya bilang sama pihak penyelenggaranya. Nggak akan pernah ada baptisan di Sungai Yordan. Nggak akan ada pemberkatan nikah di Kana. Nggak ada yang diundang soalnya. Ini pemberkatan nikahnya di kampung aja di Indonesia. Ada yang datang ngucapin semoga berbahagia. Lah kalau di sana dia pakai bahasa Inggris. Happy nice to meet you. Iya kan? Jadi jaga hatinya teman-teman. Kalau perlu bagaimana cara jaga hati? Nonton stand up. Karena dengan Anda tertawa everything good. Iya kan? Baru yang kedua apa yang harus Anda lakukan? Roma 12 ayatnya yang ketiga. Roma 12 ayatnya yang ketiga. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berdasarkan aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Janganlah
Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi Roma 12 ayat 3, apa yang Tuhan suruh? Kendalikan pikiranmu. Amsal suruh jaga hati, Roma suruh kendalikan pikiran. Jadi pikiran kita tuh harus dikendalikan. Gak usah pikir yang ribet, Pak, di pohon beringin itu ada kuntilanak. Gak usah. Kalaupun ada, ngapain ribet, datengin pohonnya, bilang turun. Terus ingetin sama kuntilanaknya, lu cewek say, ngapain nangkring. Lu main bekel kayak apa gitu, lompat tali, cewek nangkring. Lu gak turun gua bakar nih pohon lu gitu kan. Kenapa kita harus ketakutan? Suster ngesot kita takut, orang dia cacat. Lah suster ngesot kan ngesot, Pak. Dia ngejar kita bagaimana caranya. Jangankan kita lari, jalan cepet aja dia yang capek, Pak. Jangan buru-buru, Pak. Capek. Dan gak mungkin lah suster ngesot bisa sampai ke komplek GBI Eklesia ini. Dia beset pahanya. Jadi kendalikan pikiran kita. Gak usah stres. Ini dolar segini-segini, gak usah. Kita duitnya rupiah. Ngapain mikirin dolar? Bagaimana caranya biar aman? Saving money. Bikin kayak amaknya Mongol. Amak Mongol tuh ngajarin Pak Gem. Beli emas yang beratnya hanya 5 gram, 5 gram, 5 gram. Emas yang 24 itu loh. Beli aja yang 5 gram, 5 gram, 5 gram. Lu taruh di kaleng kongguan. Ama Mongol ngajarin begitu. Saya punya sampai udah 800 biji. Karena setiap minggu gue beli 2. Gue makan kongguannya setengah. Gue taruh emasnya ke dalam. Yang nyolong rumah kan pasti nyarinya lemari. Lalu yang gak tahu sebelah pala gua, pala bantal tuh ada kongguan. Pengen makanan nenek-nenek. Ada di dalam emas. Ya gua buka. Potong ya. Jangan masukin YouTube ya yang ini. Jadi Waka beli aja. Jadi di saat nanti ekonomi collapse kita ada emasnya. Karena emas itu akan tetap di saat ekonomi transisi. Emas itu akan menjadi alat jual beli yang lebih mahal daripada yang uang. Ini begitu bro. Jangan beli emas perhiasan. Lu beli emas perhiasan kayak begini. Datang ke Bengkulu dibilangnya perak. Kemarin Mongol kan kecurup. Pakai aksesoris begini. Enci yang ngomong, Mas Mongol itu kenapa beli begituan? Kan artis mahal, itu perak Mas di krum. Bukan, kok perak sih? Mas ini yang emas beneran, emas 24. Gue bilang, oh iya bener juga di dia ya. Cuman permasalahannya kan emas 24 katanya kan gampang putus. Bener gak ya? Gue sih belum pernah gigit. Yang udah pernah gigit tolong ituin. Terus jadi apa Tuhan bilang? Kendalikan pikiran. Nggak usah ribet mikir. Nggak usah aduh ini, aduh itu, aduh ini. Aduh nanti kedatangan Tuhan bagaimana. Udah masih lama. Masih lama. Kesudahan zaman masih lama. Injil belum seluruh dunia menerima. Jadi kalau bilang kedatangan Tuhan makin dekat Mongol. Udah tinggal 2 langkah lagi. Siapa yang ngelangkain? Masih lama. Kalau bicara gunung meletus, Pompei lebih gila meletusnya. Danau Toba tuh tadi danau gara-gara letusan gunung. Enggak datang-datang. Belum, karena masih ada satu yang belum sempurna. Injil belum diterima di semua orang. Karena kabar baik itu harus diterima, baru dia datang. Jadi jangan ketakutan dulu dengan ada lembu sapi merah. Ya bisa aja di Wantex. Kalaupun ada juga tetap percuma. Satu ini belum sempurna nggak akan muncul. Karena sekarang udah makin banyak orang hitung-hitung akan datang 2027 katanya. Tribulasi pertama. Lihat lo Tuhan Yesus.
Sibuk sama tribulasi. Gak lihat tetangga yang udah kemiskinannya di ambang batas. Lu ngitung-ngitung bukannya bantuin orang. Karena kasih itu harus ditebar, bukan disimpan. Kayak begitu kita kayak ketakutan. Darah Yesus berkuasa. Iya Allah Bapa di sorga. Kalau gereja setan kenapa harus ada? Karena Wahyu yang ngomong. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Di tengah-tengah kamu akan ada jemaah iblis. Kalau bahasa Inggrisnya synagogue of Satanas. Jadi santai. Mau ada mereka ya biarin aja. Dengan adanya mereka berarti membuktikan iman kita kepada Kristus sempurna. Karena kita gak terpengaruh sama mereka. Dibiarin aja. Ada lagi tuh makin parah tuh yang rohaninya di atas ambang. Kayaknya Pak Gembala sama Bu Gembala kalah sama mereka nih. Termasuk Mongol kalah jauh sama mereka. Udah gak mau pakai sampo yang dijual di mall. Karena katanya ada barcode. Itu berhubungan dengan satanik Pak Mongol. Nah lu pakai santan kelapa. No. Tapi lu petik sendiri kalau belinya di hyper tetap ada barcode-nya. Ribet amat sih sama makanan. Gak ada di mall sampo haleluya. Gak ada sabun merek Glory. Gak ada. Ribet amat. Pakai aja. Yang penting kita tahu kok cuman buat badan. Ini kan gak mempengaruhi hati. Ya kan? Jangan takut gemuk. Ini kadang-kadang suka stres gue sama dokter-dokter gizi. Hati-hati Pak. Jaga obesitas. Ya Allah. Kurus juga mati. Iya kan? Ada loh. Masih gini. Kita laki-laki yang buncit. Perempuan yang buncit. Itu lambang engkau diberkati Tuhan. Karena buncit itu lambang kemapanan. Alkitab juga yang bilang sebab engkau akan mengembang. Berarti ngembang itu kayak roti. Jadi buncit. Tapi kan gak mungkin kalau buncit diberkati. Yuk kita ke agama Buddha. Caisen. Endut. Dewa berkat duit. Jadi dengan orang buncit orang berduit. Iya kan? Kenapa? Karena orang buncit diajak makan dimanapun diterima. Tapi kalau six pack, kalorinya dihitung belum lagi harganya. Ya kan kalau kita yang buncit hantem di mana aja jadi, yang penting ada duitnya. Ya kan ribet loh. Jadi Bang Mongol kalau kita mengendalikan pikiran berarti kita nggak boleh mikir dong. Siapa yang bilang boleh mikir? Buka Filipi 4 ayat 8. Boleh berpikir. Yang disuruh Tuhan kan kendalikan pikiranmu. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Tapi apa? Kita baca sama-sama Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara. Semua yang adil. Semua yang manis. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Tuh cuman disuruh mikirin yang ini Pak. Yang manis, yang mulia, yang sedap didengar. Ngapain mikirin yang lain? Pikirkan yang manis. Besok Anda mau nyalon jadi anggota DPR RI atau DPRD Jakarta atau Tangerang. Pikirkan yang manis. Kalau Tuhan izinkan aku jadi anggota legislatif. Pasti Tuhan akan jadi. Ya kan? Ngapain harus mikir, oh berarti gue harus ngasih 200. Stroke di usia dini. Tahu-tahu gak jadi. Beda. Yang bikin gue sakit hati banyak tuh di gereja kalau lagi penyembahan. Gak mau nyanyi, lo cuma diem aja. Banyak banget di gereja. Giliran stroke baru mau nyanyi. Yang tadinya gue pengen nyembah jadi gak nyembah. Loh gue kata, hei teman-teman. Di saat engkau sehat, senangkan hati Tuhan. Tuhan gak minta duitmu. Karena dia yang ciptakan langit dan bumi.
Tuhan hanya ingin engkau mengembalikan. Jadi bukan minta. Perpuluhan itu konsep mengembalikan. Saya Pak, mohon maaf. Saya manggung semalam di Surabaya, di Regantris Hotel. Saya dapat bayaran karena itu turnya Mongol. Saya dibayar 10 juta. Acara belum selesai gue udah transfer perpuluhannya 1 juta. Orangnya kenapa nggak dikumpul Ngol? Kalau dikumpul nggak jadi perpuluhannya. Udah hilang duitnya. Jadi saya melakukan apa yang Esther lakukan. Di saat Ahasiaweros memberi harta kepada dirinya. Malam itu juga dia titip lewat Mordekai. Dan apa yang Mordekai lakukan? Dibawa ke rumah Tuhan. Jadi Anda yang hari ini diberkati Tuhan, mungkin cuma 500.000 dapatnya. Anda kasih 50.000 ke gereja. Anda masih akan bersuka cita, kenapa? Karena 450-nya masih di tangan. Nggak akan keberatan. Jadi bukan soal, oh itu masa lalu, itu udah perjanjian lama. Ingat, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah 2 kitab yang tidak bisa dipisah. Mereka ini lama dan baru ini kesempurnaan. Terus lu mau ngambil ini yang satu nggak diambil, berarti lu bodoh. Oh tapi kan Pak Mongol saya nggak bawa ke gereja Pak. Saya langsung aja ke ibu-ibu janda, gatel. Perpuluhan ke ibu janda. Gatel lu Bapak, bukan perpuluhan. Bertobat. Pelepasan lagi kalau perlu. Bawa ke rumah Tuhan. Kenapa ke rumah Tuhan? Rumah Tuhan punya kegiatan diakonia. Biarkanlah gereja yang ngasih ke ibu janda, bukan lu. Ngasih perpuluhannya gue Senayan City. Dan Mogot Plaza no, bioskopnya masih 21. Udah XX1 ya. Saya di Manado pas mau ke Sangir kan. Mongol. Kalamaring orang ada bauni di Manado. Ada bauni di mana Oma? Di bioskop kali-kali 1. Kali-kali 1. Mongol mau pingsan ketawa lu. Kali-kali. Di kampung Mongol XX1 disebutnya kali-kali 1. Yang paling gila Pak Gem, Asian Games kemarin ada temen Mongol, saudara Mongol dari Sangir ke Jakarta buat bukan tim penilai, kayak itu loh, ngeliatin kegiatan itu, terus nanti kalau sampai olahraga ini boleh dijadiin sebagai salah satu olahraga unggulan di daerah gitu. Dateng, terus Mongol jemput di bandara. Tiba jam 11, Kim jam 2 kan. Ya Cece, udah selesai sekolah minggu ya? Jangan dimarahin. Kunci kerajaan surga mereka yang megang. Udah baca belum Alkitab? Murid-murid Tuhan Yesus ngelarang anak kecil. Terus Tuhan bilang apa? Nggak boleh, yang megang kunci dia. Ini kalau dia hilang nggak masuk mamanya. Jadi Mongol nyampe di hotel Atlet Senturi bintang 5 tuh. Karena artis yang harusnya jam 2 jam 11 jadi mereka masuk. Gue bilang nih kartu masuk Jo, mandi. Biar kita mau traktir makan di Ancol. Oke, Mongol tungguin Pagam di lobi. Setengah jam nih kenapa berdua belum turun-turun gitu kan. Udah sejam gak turun-turun. Mongol susul ke kamar. Gua ketok. Dibuka. Siapa belum mandi? Mati lampu. Di kartunya di mana? Pak. Di Sangir. Hotel masuk pencet nyala. Jadi mereka berdua pikir sama. Nyampe di kamar pencet tek mati lampu. Yang mereka berdua lakuin apa? Nunggu. Karena yang satu bilang, toran 2 Kak baru habis daftar, mungkin baru sebetul tuh lampu. Jadi mereka berdua di hotel yang gak ada lubang angin. Keringet.
Gua mau ketawa dosa, gua nggak mau ketawa lucu. Gue bilang ya Allah Bapa di surga, itulah ya perkembangan zaman yang telat ya. Lu bayangin, kartu putih nggak ditaruh. Terus mereka berdua bilang mati lampu. Gue bilang ya Allah ternyata bukan cuman gua. Dah ya, udah jam 12. Ya, udah lebih dari 40 menit. Baru yang terakhir, jaga hati, kendalikan pikiran. Dan yang paling terakhir Amsal 19 ayat 2. Ini ayat terakhir. Teman-teman pemain musik, singers dan leader udah boleh siap-siap. Amsal 19 ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Dan orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jagalah hatimu, kendalikanlah pikiranmu, dan janganlah tergesa-gesa. Jadi menghadapi hidup, ikuti waktunya Tuhan. Karena kalau waktu Tuhan selalu baik dan sempurna. Amin. Iya tuh, jangan pingin ngotot, ngebet banget, jangan. Ketergesa-gesahan menurut Alkitab akan membuat engkau salah langkah. Amin. Sekarang mungkin Anda belum bagian dari gereja eklesia. Jangan tergesa-gesa, Pak Gem saya mau langsung jadi jemaat. Tanya hatimu. Atau lihat, datang ibadah. Kalau Anda merasa nyaman di gereja ini, jadilah bagian dari gereja GB Eklesia. Gereja Anda tidak butuh uang Anda. Gereja Anda butuh kehadiran Anda. Karena kalau Anda hadir berarti Anda bagian dari gereja ini. Berkat Tuhan akan selalu melimpah kepada orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Jangan lihat yang lain-lain. Oh di gereja sana Pak Bongol ada orang sakit gigi disembuhkan. Di gerejamu pun juga akan terjadi hal yang sama. Kenapa? Karena semua gereja menyembah Tuhan yang sama. Amin. Jadi jangan ikut-ikutan. Di gereja sana ada orang sakit gigi Pak sembuh. Terus Anda pindah. Jangan. Karena kalau Anda sakit ada alasannya kenapa Anda sakit. Dan Anda akan disembuhkan Tuhan. Ada maksud Tuhan terjadi dalam hidup Anda. Jangan lihat. Oh tapi kan Kak Mongol enak ngomongnya. Kan Kak Mongol udah sukses. Tapi kan saya dulu pernah gak sukses. Nah saya sharingkan kenapa saya bisa bertahan. Karena 3 hal ini. Saya gak punya dendam sama siapapun. Saya mengendalikan pikiran saya. Sampai hari ini saya mengharamkan seks. Artis Pak, mohon maaf saya bukan artis TV. Saya artis panggung. Di saat kita manggung di daerah-daerah. Ada beberapa orang-orang nakal yang menawarkan perempuan untuk mijit. Udah bang, udah tenang bang, udah kita bayar. Karena kalau saya deal 70 juta, mereka yang 10 jutanya. Jadi mengambil 500.000, mereka masih megang 9,5 juta. Untuk satu cewek dikasih buat mijit Mongol, nggak rugi mereka. Karena besok ada proyek lagi, mereka dapat lagi. Sebelum mau tampil, dia datang bang. Yang di lobi pakai baju biru, ada jus alpukat, itu buat mijit ya bang. Kita nggak mikir ke situ, kita manggung, cek, kita, oh itu ceweknya. Saya datengin ceweknya. Dek pulang aja. Hah kok pulang bang? Aku kan disuruh buat mijit. Udah dibayar bang. Udah gak apa-apa pulang. Lihat terus bang duitnya udah kepake. Udah gak apa-apa itu berkat buat lu. Udah pulang aja. Bang makasih ya bang. Makasih banget ya bang. Orangnya lihat. Kok ceweknya disuruh pulang. Dia datang. Wah abang gak suka cewek ya. Cowok juga ada loh bang. Berdosa. Jujur, dunia artis seperti itu terjadi. Tawaran buat ngerokok yang gede begitu, apa namanya? Cerutu. Itu setiap minggu. Gue bilang tiap minggu gue pakai cerutu, lesung pipit gue nambah 3. Saya main film Warisan Olga. Saya jadi kepala preman harus pakai cerutu. Saya bilang sama produsernya, potong honor setengah. Yang penting rokoknya ilangin. Saya siap bayar harga.
Karena saya nggak mau ngerokok, karena saya dulu perokok. 97 saya bertobat, saya mengharamkan rokok. Sekarang saya main film harus jadi cerutu, ngerokok ke cerutu. Balik lagi gue jadi perokok, bos. Tapi kan Bang Mongol banyak jadi bencong. Nah yang ngikutin gue jadi bencong, PA berarti gitu. Jadi teman-teman ada di kita. Mau tergesa-gesa atau tidak, mau belajar bagaimana menjaga hati dan mengendalikan pikiran, baca Alkitab. Saya sudah baca Alkitab sampai 18 kali selesai. Oleh sebab itu kenapa saya nggak akan pernah pindah agama sampai hari ini. Karena saya sudah menemukan jawaban yang sejati dalam hidup saya. Tanpa perkenanan Kristus, saya bukan siapa-siapa. Saya anak yatim piatu dari kecil. Tapi sekarang saya sukses. Berarti penyertaan Tuhan gak pernah lalai kepada mereka yang selalu berserah kepada-Nya.